Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Masih segar semangat? Masih, Pak. Sebelum mulai pelajaran, tolong satu orang tuh bantu pimpin doa. Karena tanpa kita doa tuh pembelajaran tidak akan masuk ke otak. Ya, bantu Pak lihat. Pimpin kita dalam doa ya. Biasa anak pintar tuh selalu masuk depan. Amin. Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang salah pada kami. Dan jangan masukkan kami pada cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapa, Putra, Kudus. Amin. Terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran, sini Pak memperkenalkan dulu. Kenalkan, nama Pak Francisco Sarin Syukur. Adik-adik bisa panggil dengan Pak Yono. Saya berasal dari Reo C. Status belum punya pacar. Itu saja. Begitu. Apakah boleh adik-adik memperkenalkan diri dulu supaya kita lebih akrab? Mari adik-adik kenalkan diri di depan. Perkenalkan, nama saya Dionysius Hilarion, bisa dipanggil Rio. Deretan. Perkenalkan, nama saya Dian, bisa dipanggil William. William. Perkenalkan, nama saya Victoria Mustafa, juga bisa dia panggil Tami. Paldo. Perkenalkan, nama saya Yuliana Martin William, bisa dipanggil Liliana. William. Perkenalkan, nama saya Hendrik Kuseke, bisa dipanggil Hendrik. Hendrik. Perkenalkan, nama saya Federica Natalia, bisa dipanggil Derika. Derita. Dari mana? Dari mana? Perkenalkan, nama saya Amandini Kolaya Jenerka, bisa dipanggil Yuzi. Jin. Kayak dia anime. Perkenalkan, nama saya Agustina Nikola Cantis, bisa dipanggil Leonji. Leon. Perkenalkan, nama saya Fadil Arimadeska, bisa dipanggil Aura. Aura. Perkenalkan, nama saya Yohanes Francisco, bisa dipanggil Yon. Yon. Perkenalkan, nama saya Susi Stefan Cipakut, bisa dipanggil Arsi. Asih. Perkenalkan, nama saya Stefani Sanola Amu, bisa dipanggil Sanola. Nola. Kenapa tidak panggil Nola? Perkenalkan, nama saya Kristina Reda Zramat, bisa dipanggil Delia. Delia. Perkenalkan, nama saya Clara Sita Ivana Jelina, bisa dipanggil Ita. Nah, oke. Terima kasih untuk semuanya. Masih semangat kah? Masih. Sudah menambah semangatnya. Tolong salah satu dari kita, laki-laki sudah ya, untuk pimpinan speaking. Speaking apa sih? Tentang apa sih ya? Yang ada kita ya. Ya, siapa yang tahu speaking? Jangan malu, jangan malu. Anak kelas 10 berani. Bisa. Dua orang bisa. Yang penting berani itu. Aram sam sam, 1, 2, 3. Aram sam sam, gole 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 ram sam sam.
akan memulai pelajaran itu materi tentang apa? Tentang proses perkembangbiakan pada hewan. Sebelum itu Pak bertanya dulu, siapa yang tahu itu proses perkembangbiakan generatif dan vegetatif? Proses perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Ada perkembangan vegetatif itu di sini Pak tunjukkan. Perkembangan vegetatif itu proses perkembangan yang membutuhkan pertumbuhan itu dua jenis. Contohnya itu dua jenis betina, jantan dan betina. Dan sedangkan vegetatif itu proses perkembangbiakan yang tidak membutuhkan pembuahan, dia itu menyendiri atau dia tidak membutuhkan, kalau dalam bahasa kita dia tidak membutuhkan suami, dia menyendiri saja. Itu perkembangan generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif itu biasanya dilakukan oleh hewan-hewan yang kecil sekali. Itu paham contoh ya, kalau di sini itu cacing. Siapa yang pernah lihat cacing? Semua. Pernah sentuh cacing kah? Pasti dia sering bersihkan nih. Itu salah satu contoh itu proses perkembangbiakan vegetatif cacing. Cara proses perkembangbiakan cacing itu dia akan membelah tubuhnya menjadi beberapa bagian. Setelah itu dari beberapa bagian itu nanti itu akan menumbuh cacing-cacing yang baru dari beberapa bagian. Saya ambil contoh itu dari tubuh saya nih. Kalau saya dianggapkan cacing, badan kepala saya potong, badan saya, kaki saya itu. Dari kepala saya nanti itu akan tumbuh cacing lagi. Dari perut tumbuh cacing, kaki. Itu dalam proses kalau proses vegetatif ini, proses perkembangan biarkan tanpa seorang jantan atau dia menyendiri. Sedangkan perkembangan vegetatif itu proses perkembangan yang membutuhkan jantan dan betina yang menemukan sel sperma jantan dan sel telur betina. Dia akan menghasilkan sel jantan dan sel jantan dan sel telur betina itu nanti akan ditemukan menjadi zigon yang akan tumbuh menjadi empiris. Zigon itu kalau di manusia itu zigon itu yang bayi yang masih dalam tunggu proses untuk, contohnya deh kalau di hewan itu kalau contohnya katak itu ada katak yang baru tumbuh kaki, masih ada ekornya. Itu contohnya zigon tadi. Proses pertumbuhan hewan dalam menjernihkan suatu badannya. Setelah itu dari empiris tersebut akan ada beberapa jenis proses perkembangbiakan hewan. Salah satunya ovipar, ovovivipar. Siapa yang tahu ovipar itu? Ovipar. Dia proses perkembangbiakan seperti apa? Sini Pak menjelaskan. Ovipar itu dia menjelaskan tentang hewan yang bertelur. Di sini saya bertanya dulu, Pak bertanya dulu. Apa hewan yang bertelur? Ayam, katak, Terus ular, buaya, ikan. itu semua itu contoh ovipar. Sedangkan vivipar itu dia itu proses perkembangbiakan itu beranak. Contoh hewan proses perkembangbiakannya secara beranak. Itu semua itu vivipar, proses perkembangbiakan vivipar. Kalau ovovivipar itu ada yang tahu nggak
perkembangan ovipar itu proses perkembangbiakan secara bertelur dan beranak. Siapa yang tahu bagaimana proses perkembangbiakan secara bertelur dan beranak? Tidak ada kah? Siapa kan? Tidak. Seperti manusia. Masa manusia sudah bertelur tadi? Kan dia tidak. Dia ovipar itu seperti kadang. Kalau pesan kadang itu dia itu di dalam sebelum apa itu dia di dalam perutnya itu dia mulai setelah dia mengandung tuh dalam perutnya itu masih ada telur. Setelah lama berapa bulan telur yang ada di dalam perutnya itu akan pecah di dalam perutnya. Setelah pecah di dalam perutnya baru dia melahirkan anak, sehingga itu yang dinamakan ovipar, proses perkembangbiakan bertelur dan beranak. Itu contohnya tadi ada beberapa ular yang proses perkembangbiakan itu secara ovipar. Itu salah satu contoh perkembangbiakan ovipar. Mungkin dari adik-adik, dari abang-abang, kakak-kakak cantik, mungkin ada pertanyaan. Jangan sungkan tanya nanti. Kalau tidak ada, di sini Pak akan mengasihkan tugas. Kalau adik-adik sudah paham semua materinya, coba tuliskan beberapa hewan yang melahirkan secara ovipar dan ovipar, itu saja. Itu minimal itu 5 masing-masing dari jenis itu. Jenisnya ovipar itu saja, masing-masing 5. Sebelum kita pulang, kita pulang tuh saya minta satu orang lagi pimpin kita dalam doa supaya perjalanan pulang kita sampai ke rumah itu berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan di perjalanan. Dan salah satu teman kita kau sih pimpin doa. Tangan, itu mata, tundukkan kepala. Bapak Ibu guru dan teman-teman, izinkanlah saya mengkatui secara agama Katolik. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Malaikat Allah, Engkau yang serah dari kemurahan Tuhan untuk melindungi aku. Terangilah, lindungilah, bimbinglah, datangkanlah aku. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Semuanya boleh pulang.